Oke, saya Muhammad Aliafi di sini. Saya akan mempresentasikan mengenai telaah literatur dan pengembangan hipotesis. Jadi, di mana di sini di bab 2 itu grand teorinya itu dalam penelitian ini tidak ada grand teori seperti teori stewardship, teori agensi dan sebagainya. Hanya di sini menggunakan teori Bit-Asprey. Tetapi di sini Bit-Asprey-nya sudah dijelaskan secara rinci oleh peneliti. Ya, walaupun tidak ada grand teorinya, tetapi teori ini sudah cocok dengan penelitian yang dilakukannya. Selanjutnya, untuk penjelasan tentang variabelnya, itu pada penelitian ini variabel penelitiannya tidak dijelaskan secara rinci semuanya. Yang dijelaskan hanya variabel independennya saja, yaitu kualitas laba. Sedangkan variabel dependen seperti biaya modal, ekuitas, dan interveninya atau pemediasinya seperti asimetri informasi tidak dijelaskan secara rinci. Lalu yang terakhir, penurunan hipotesisnya, di mana di dalam penelitian ini ada 3 hipotesis yang diturunkan. Yang pertama yaitu ada 4 hipotesis. Yang pertama yaitu kualitas laba berpengaruh negatif terhadap biaya modal. Yang kedua itu asimetri informasi memiliki dampak positif terhadap biaya modal. Yang ketiga itu ada kualitas laba berpengaruh negatif terhadap asimetri informasi. Yang keempat ada asimetri informasi memediasi hubungan antara kualitas laba dan model ekuitas, di mana di dalam penurunan hipotesis ini sudah sangat bagus, sudah dijelaskan mengenai teorinya atau materi-materi yang berhubungan dengan hipotesis ini. Lalu logika dari peneliti juga ada dan kemudian diperkuat oleh penelitian-penelitian yang sebelumnya. Oke, Saya Fitra Yuda Imawan, akhiran NIM 315, akan menyampaikan tentang metode penelitian. Yang pertama, sampel dan sampling. Sampel dan sampling pada penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2004 menggunakan metode purposive sampling. Total perusahaan manufaktur yang digunakan dalam penelitian ini adalah 83 perusahaan per tahun, yaitu dari tahun 2008 sampai tahun 2010. Kemudian yang kedua, jenis dan sumber data. Pada penelitian ini tidak dijelaskan mengenai jenis dan sumber data yang digunakan. Yang ketiga, metode pengambilan data. Periode penelitian yang digunakan untuk menguji hipotesis yaitu tahun 2008 sampai tahun 2010. Meskipun pada tahun 2008 terdapat fenomena krisis global, namun penelitian ini tetap menggunakannya sebagai batas awal periode penelitian. Yang keempat yaitu definisi operasional dan pengukuran variabel. Yang pertama, kualitas laba atau EKI diukur dengan menggunakan 2 dimensi manajemen laba. Manajemen laba mengimplikasikan rendahnya tingkat akuntabilitas dan kualitas akuntansi. 2 dimensi manajemen laba tersebut adalah discretionary accrual dan perataan laba. Kemudian yang kedua, asimetri informasi atau AI. Penelitian ini memasukkan volume perdagangan, varian return, dan transaksi. Penelitian ini juga memasukkan ukuran ke dalam pasar dalam mengestimasi asimetri informasi. Setelah mengontrol biaya pemrosesan pesanan, biaya penyimpanan, dan market depth. Yang ketiga yaitu biaya modal ekuitas atau CEC. Biaya modal ekuitas diestimasi menggunakan pendekatan capital asset pricing model atau CAPM. Yang terakhir yaitu metode analisis. Metode analisis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.